Is bang, nggak usah pura-pura ada TikTok bang. Nah, sumpah nanti kalau nanti. Halo guys. Gelap kali, bisa terang bang? Enggak. Kan mau komennya dari mana? Dari sini. Itulah, tarik buka ini. Halo. Nah, udah nih bang. Belum, masih nol. Belum semua. Nah, belum masuk masuk. Di sini ya. Gimana ya cara share? Udah ada yang masuk tuh. Siapa tuh yang masuk? Maulana, halo Maulana. Itu, halo Hakim, halo. Halo, halo. Bang, kirim ini. Oke, Mau kita share. mau di-share mana? Ayo silakan kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya, boleh langsung ditanya-tanya. Jangan lupa dipencet tombol love-nya ya. Yap. Di tap-tap layarnya, jangan lupa. Ayo kita cek etalase nomor 1, nomor 1. Enggak jualan ya guys. Kemana ya kita kirim ya? Ke Iya, dari mana masuk? Dari mana ya? Kalau kita bicara kayak gini dengar kan? dengar kok. Halo guys. Halo, silakan ditanya. Terima kasih loh Hakim, Bang Hakim bunganya. Wes. Ada yang mau ditanyain nggak bang? Seputar tentang JKN, seputar tentang badan usaha. Jadi pembahasan kali ini tuh live-nya ini nggak khusus sih sebenarnya, tapi lebih menjurus ke arah badan usaha dan yang mana baru-baru ini BPJS Kesehatan baru aja membuat program ya bang, mendukung setiap badan usaha dengan program Satya JKN. Ya, jadi kalau misalnya untuk badan usaha yang terdaftar di BPJS Kesehatan yang udah patuh dalam regulasi, mendaftarkan seluruh keluarganya, melaporkan memang sesuai regulasi yang berlaku, itu ada namanya program Satya JKN Award. Jadi ini bentuk apresiasi kepada badan usaha yang memang sudah patuh nih untuk melaporkan pekerjanya, sudah komitmen untuk melindungi pekerjanya melalui program jaminan BPJS Kesehatan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang Satya JKN Award ini untuk di wilayah kantor cabang Pematang Siantar sendiri yang udah menang nasional itu ada 2 perusahaan, yaitu PT Present Sumatera Rubber Estate dan RS Vita Insani. Nah, jadi ini ada kategori masing-masing kalau misalnya untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya untuk perusahaan Braston itu kemarin dia menang di kategori badan usaha dengan pekerja 2.000 sampai 5.000 jiwa. Sedangkan kalau misalnya untuk rumah sakit Vita Insani itu di kategori berapa ya? 5.000 ya. Nah, nggak sampai 5.000. Kalau nggak salah di 200 sampai 500 peserta. Berarti dari se-Indonesia Pematang Siantar 2 ya Pak? Iya, jadi kalau di wilayah kantor cabang Pematang Siantar itu ada Simalungun, Kota Pematang Siantar, Toba, Samosir, itu ada 2 badan usaha yang menerima award Satya JKN. Bang, ada pertanyaan nih bang dari Kak Hai. Kalau KIS nggak sih pakai berobat sunat? Oh, kalau KIS boleh nggak sih pakai berobat sunat? Gimana? Kalau berobat sunat ya, Iya. emang berdasarkan indikasi medis ya yang digunakannya. Ya. Jadi yang bisa ditanggung itu harus ada indikasi medis yang jelas dan tidak ada unsur estetika di dalamnya. Memang real butuh untuk penanganan lebih lanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Uli. Kak, kalau mau perbaikan tanggal lahir BPJS gimana caranya? Nah, kalau misalnya untuk perbaikan data sebenarnya kita bisa lakukan pelaporan ke kantor cabang atau ke kantor layanan publik. Kalau misalnya di Kota Pematang Siantar itu ada di Ramayana di Jalan Sutomo. Jadi nanti perlu paling bawa KK atau KTP-nya aja. Atau kalau misalnya kita melakukan secara online itu juga bisa dari Pandawa. Nanti tinggal pilih menu perubahan data peserta. Dari mobil JKN juga bisa Pak? Kalau mobil JKN nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kita itu wajib pengajuannya dari kita. Jadi kalau dari mobil JKN kan sistemnya kita melakukan perubahan sendiri. Oke, ini Bang, kalau dari Bang Hai, masih dari Bang Hai, kalau sunat pakai masih yang tadi ya Bang?
Berarti kurang lebih. selanjutnya dari Bang Hakim nih, Bang, kalau badan usaha apa nih Bang Hakim? Bisa dijelaskan? Maksudnya terkait dengan perubahan data tadi, kalau sebenarnya badan usaha sih bisa dilaporkan ke masing-masing RO-nya atau bisa juga melalui email selaras. Jadi nanti kita tinggal pengajuan data-data yang biasanya untuk badan usaha itu data-data yang nggak bisa kita proses dari EDAGU. Jadi nanti diajukan ke kita bisa melalui email selaras atau bisa nanti konfirmasi ke petugas tenaga pemasarnya di BPJS Kesehatan. Oke, sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Kalau masih belum jelas, di komen lagi aja teman-teman. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bang Ardan Iklet LC. Mau tanya nih Bang, sekarang apa betul PX nunggak 2 tahun tiba-tiba aktif KIS tunggakan hilang atau hangus? Nah, kalau itu salah ya teman-temannya. Jadi kalau misalnya ketika kita menunggak nih posisinya udah jadi yang bantuan pemerintah, itu hak kita yang kewajiban kita yang sebelumnya itu ada tunggakan itu tetap ada ya, tetap wajib dilakukan pembayaran. Tetapi ketika emang udah jadi bantuan pemerintah sebenarnya nggak masalah, bantuan pemerintah tetap bisa digunakan. Tapi itu tunggakan yang lama itu tetap kewajiban kita sebagai peserta, jadi itu wajib dibayarkan. Oke, berarti tetap harus dibayarkan ya teman-teman, tidak hangus. Dan kalau misalnya posisinya sedang aktif ya dan masih ada tunggakan, bisa dicicil sedikit-sedikit dari program rehab, bisa juga kita. Iya, jadi kalau dari program rehab itu bisa sampai 36 kali pembayaran, 36 bulan. Jadi nanti tinggal dicoba aja dari aplikasi mobile JKN, pilih menu rehab, nanti akan muncul. Kita bisa lakukan pembayaran dalam berapa kali nanti. Oke. Selanjutnya nih Bang, dari Bang Hai lagi. Halo Bang, kalau mau bersihkan karang gigi gimana? Bisa, tetap sesuai dengan indikasi medisnya. Ketika emang berdasarkan indikasi medisnya emang diperlukan untuk dilakukan pembersihan karang, itu bakal ditanggung. Oke. Dari Bang Hakim nih Bang, kalau badan usahanya nggak patuh daftarin karyawan jadi peserta BPJS Kesehatan, apa tindak lanjutnya? Nah, jadi yang pertama itu pada dasarnya biasanya badan usaha itu yang perlu kita tahu punya kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu diatur bahwasannya setiap pekerja itu wajib mendapatkan hak jaminan sosial, baik itu BPJS Kesehatan maupun BPJS Tenaga Kerja. Ketika pekerja ini nggak didaftarkan, pada dasarnya si pekerja ini bisa melapor ke kita untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, dalam kasus si pekerjanya nggak ditanggung nih sama si pemberi kerja, sebenarnya kalau misalnya sakit nih, itu sebenarnya kewajiban badan usahanya untuk membiayai dari proses sakitnya. Nah, ketika badan usaha tidak patuh nih, ketika udah dilakukan pemeriksaan badan usahanya ditemukan nih ternyata banyak pekerjanya yang nggak didaftarkan, itu nanti di kita biasanya kita lakukan surat teguran, terus nanti bakal sampai pada usulan tidak mendapatkan layanan tertentu. Dalam hal ini dia bakal berpengaruh kayak tidak untuk perpanjangan izinnya, untuk mengikuti vendor, atau misalnya untuk yang ngaruh ke pesertanya pengurusan SIM biasanya, SKCK, seperti itu kurang lebih. Oke, sudah terjawab ya teman-teman ya. Berarti ya emang dari pihak badan usahanya wajib untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS Kesehatan, karena memang sudah diatur juga ya Bang? Iya, dalam undang-undang. Sudah diatur di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2018 tadi. Terus ada di Peraturan Presiden juga, di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 juga udah ada. Jadi regulasinya emang udah lengkap. Tinggal emang si pemberi kerjanya ini aja mendaftarkan seluruh pekerjanya. Nah, dengan konsisten nih pemberi kerja mendaftarkan seluruh pekerjanya, itu pemberi kerja atau badan usaha bisa terpilih kemungkinan untuk menerima penghargaan Satya JKN Award. Dengan catatan emang itu ada beberapa poin penilaian. Yang pertama itu dari segi badan usahanya udah mendaftarkan pekerjanya secara keseluruhan dan melaporkan upah sesuai dengan realnya. Jadi di sini yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, upah yang dilaporkan untuk pekerja ini
itu gaji pokok plus tunjangan tetap. Yang kedua dari segi iurannya. Nah, pembayaran iurannya rutin nggak dari badan usahanya nih? Ketika emang rutin, itu bisa masuk pada nominasi. Jangan ada sampai menunggak. Karena apa? Nanti ngaruhnya ke pekerjanya. Ketika badan usaha menunggak lebih dari 1 bulan, itu nanti akan ada denda layanan. Denda layanannya itu bakal dikenakan saat rawat inap. Tapi itu salah satu kategori yang menggugurkan si pemberi kerja untuk ikut nominasi pada Satya JKN Award. Nah, selanjutnya itu ada, berarti ada beberapa klasifikasi lah ya Bang? iya, ada beberapa klasifikasi. Ada dari periode pendaftarannya itu juga ngaruh, dan juga dari penggunaan aplikasi Edabu. Nah, semakin sering badan usaha menggunakan Edabunya, itu kemungkinan besar itu untuk ikut dalam nominasi Satya JKN Award itu semakin besar. Nah, ada poin 1 pendukung tapi bukan sebagai nilai inti, jadi klasifikasi inti, tapi itu sebagai penilai pendukung itu dari program CSR. Apakah emang badan usaha ini ada menanggung masyarakat di sekitarnya melalui dana CSR-nya atau enggak? Ketika emang ada, itu bisa menjadi poin pendukung nih untuk badan usaha ikut pada nominasi Satya JKN Award. Oke, sudah jelas sekali ya teman-teman ya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang masih bingung, boleh ditanya lagi, boleh di komen lagi ya teman-teman ya. Lanjut nih Bang, ada pertanyaan dari Kak Joli. Bang, kalau iuran BPJS nunggak itu harus dibayar full atau bisa dicicil? Nah, kalau misalnya untuk iuran BPJS Kesehatan yang menunggak sebagai peserta mandiri misalnya, itu bisa dicicil. Nah, biasanya yang bisa dicicil itu tunggakan minimal 3 bulan. Ketika tunggakannya di atas 3 bulan, itu bisa dicicil nanti. Caranya nanti teman-teman bisa buka aplikasi mobile JKN, tinggal pilih dari menu rehab, nanti tinggal dipilih Bapak Ibu bisa melakukan pembayarannya, ingin melakukan pembayarannya sesuai kesanggupannya dalam berapa kali. Oke, berarti kalau misalnya sudah pada tahap-tahap tertentu bisa kita ajukan untuk rehab dan itu bisa dicicil. Tetapi semasa waktu masa cicilan masih berlaku, maka keaktifannya itu masih belum aktif ya teman-teman? Iya, benar. Oke, selanjutnya nih dari pertanyaan dari Bang Witra. Bang, anak umur 21 tahun sedang kuliah, masih ditanggungkah BPJS-nya karena orang tuanya PNS? Oke, jadi kalau misalnya untuk usia tanggungan dari pekerja itu maksimal 21 tahun. Nah, yang perlu kita pahami pertama, sebagai pekerja kita itu dapat bisa menanggung 1 orang pasangan dan 3 orang anak. Nah, anak yang ditanggung ini maksimal usianya 21. Gimana ceritanya kalau misalnya si anaknya ini udah usianya di atas 21 tahun. Nah, dengan catatan dia sedang posisi kuliah, itu tetap bisa ditanggung dengan melampirkan bukti surat keterangan kuliahnya. Jadi nanti tetap bisa ditanggung. Nah, gimana nih misalnya anaknya sebelum 21 tahun udah kawin misalnya. Udah kawin, udah pisah kakak, itu nggak bisa ditanggung lagi ya teman-teman. Jadi dia nanti karena emang udah pisah kakak, udah statusnya menikah, itu dia wajib mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri nantinya. Gitu. Oke, lanjut nih Bang, ada pertanyaan dari Bang Oima Kanyu. Pertanyaannya, waduh, kenceng banget ya. Lanjut ya, pertanyaan dari Kak Juli. Kak mau tanya dong. Udah hilang. Langsung hilang lagi. Terus terlalu cepat ya teman-teman. Ini chatnya bentar. Coba kita filter lagi ya Bang. Ini ada pertanyaan dari Kak Z. Kak Z. Bang, JKN lupa sandinya, ada nomor yang terdaftar, sudah tidak aktif. Gimana Bang? Sudah WA JKN tapi nggak direspon. Nah, pada dasarnya nanti tinggal kita proses dari Pandawa tadi aja. Dari Pandawa kita ajukan untuk penyesuaian data, dan perubahan data itu perubahan data nomor HP-nya. Jadi nanti data nomor HP-nya disesuaikan, ketika udah sesuai kita tinggal ajukan dari menu lupa password di mobile JKN-nya, nanti akan ada
verifikasi melalui nomor HP. Nah, pastikan saat proses verifikasi itu nomor HP-nya itu ada pulsa biasanya ya. Jadi ketika emang nggak ada pulsa, itu nanti nggak bakal masuk pesan verifikasinya. Nah, atau juga nanti bisa juga sekalian disesuaikan emailnya. Jadi kalau misalnya untuk verifikasi dari email itu nggak ada dikenakan pulsa, jadi emang lebih hemat juga. Tapi dikembalikan ya ke teman-teman mau verifikasinya itu dari nomor HP atau dari email. Kalau saran saya ketika melakukan perubahan data itu dilengkapi semua datanya dan pastikan nomor HP-nya itu nggak digunakan di kepesertaan lain. Contohnya nomor HP dipakai di keluarga orang tuanya mungkin. Nah, itu nanti bakal gagal karena emang setiap nomor JKN itu harapan kita emang ada nomor HP masing-masing. Oke. Berarti tinggal dilaporkan aja ke Pandawa ya teman-teman, karena kita metodenya nggak harus tatap muka selalu, kita ada bisa dari mobile JKN, bisa dari Pandawa dan juga care center di 165. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih Bang dari Tweet. Kenapa saya mau daftarin baru suami pakai kakak, nggak bisa di aplikasi malah nyuruh ke CS-nya? Kenapa tuh Bang? Jadi Bapak Ibu posisinya teman-teman nih yang perlu kita pastikan ini posisinya terdaftar di mana. Nah, jadi kalau misal proses dari mobile JKN itu ini kan posisinya kakaknya masih baru nih. Tentu pasti wajib ada penyesuaian data karena Bapak Ibu mungkin sebelumnya nih dari keluarga masing-masing, nomor kakaknya kan beda kan, nggak mungkin sama. Nah, jadi wajib dilakukan penyesuaian dulu. Kalau misal dari mobile JKN itu ketika datanya udah sesuai, nomor kakaknya udah sesuai, kita bisa langsung tambahkan dari situ. Tapi dalam kondisi dia nomor kakaknya belum sesuai, kita lebih nyarankan kalau sebagai peserta mandiri ya, itu nanti diajukan dari Pandawa atau misalnya nanti bisa ke layanan publik untuk diproses secara langsung. Nah, tapi kalau misalnya untuk perihal badan usaha kurang lebih sama, tapi tinggal diajukan ke petugas PIC RO-nya aja atau dari email Selaras, nanti bisa diajukan dari situ untuk perihal badan usaha. Oke. Bang, ada pertanyaan nih Bang dari Tuan Muda Gemini. Kalau warga negara asing bisa nggak Bang pakai BPJS? Bisa, jadi kalau misal salah satu yang wajib mendaftarkan diri sebagai BPJS, salah satu itu warga negara asing yang menetap lebih dari 6 bulan. Jadi dalam kasus WNA udah menetap lebih dari 6 bulan di Indonesia, itu pada dasar wajib didaftarkan. Nah, apa yang diperlukan? Itu ada KITAS, terus nanti ada paspornya, itu juga perlu. Oke, berarti warga negara asing juga bisa, tapi ada persyaratan-persyaratan seperti apa tadi Bang? KITAS, Paspornya dan paspor. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Sarah Tambun. Bang, saya mau nikah. Selama ini pakai BPJS dari kerja, tapi saya udah resign. Selanjutnya saya buat BPJS sendiri atau gimana? Ya, jadi kalau misalnya ini posisinya masih mau nikah ya posisinya. Jadi kalau misalnya udah resign, pilihannya itu ya daftar sebagai peserta mandiri nanti. Karena kan dari perusahaan itu nggak ditanggung. Nah, tapi ketika nanti udah nikah, misalnya nih suaminya ternyata bekerja di perusahaan juga, teman-teman itu sebenarnya bisa ditanggung tuh sebagai tanggungan dari pekerja. Karena tadi pekerja itu yang dipotong gajinya 1% itu udah menanggung 1 orang pasangan dan 3 orang anak. Temen ini tadi posisinya udah termasuk nih sebagai istri, ketika udah 1 kakak itu nanti langsung aja diajukan ya ke HR-nya nanti biar ditambahkan sebagai tanggungan. Tapi tadi karena case-nya itu dia udah resign, berarti dia otomatis ya mau nggak mau harus buat sendiri ya? Iya, jatuhnya sebagai peserta mandiri atau kalau misalnya mengajukan yang gratis itu bisa juga dari pemerintah setempat. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari 3 Bocil. Apa bisa daftar pengalihan dari PBI karena dinonaktifkan ke Mandiri lewat aplikasi JKN? Bisa, kalau misal dari aplikasi mobile JKN, dari peserta nonaktif mau jadi peserta mandiri bisa, nggak masalah kok nanti. Dan nggak ribet juga ya kan Bang? Iya, nggak perlu lapor-lapor kemana-mana, cukup memang proses dari mobile JKN aja. Yang dari mobile JKN teman-teman. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Geiska. Kenapa BPJS anak tidak aktif padahal sebelumnya ikut BPJS ayahnya dan punya ayahnya aktif? Nah, yang perlu kita pastikan pertama, anaknya itu umur berapa. Ketika anaknya usianya di atas 21 tahun, itu wajib dilapor bahwasanya dia masih kuliah. Nah, ada kendala lain itu biasanya karena datanya
belum padat atau data NIK-nya nggak sesuai. Biasanya itu bakal dilakukan penyesuaian dulu, baru bisa diaktifkan kembali. Atau misalnya ini dalam kasus anak baru lahir, jadi kan kalau misalnya bayi baru lahir itu dia bisa kita langsung daftarkan tanpa ada NIK-nya. Jadi itu dia berlaku hanya 3 bulan. Dalam 3 bulan itu harusnya teman-teman itu udah mengurus kakaknya, jadi udah masuk kakak dan bisa dilakukan pembaruan. Jadi si pesertanya ini bisa, anak pesertanya ini bisa aktif seterusnya gitu. Oke. Udah jelas ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, ada yang masih bingung, di chat aja ya. Nanti coba kita balas satu-satu. Ini lumayan rame loh ini chatnya bang. Iya. Coba kita baca lagi ya. Dari Mama Eca dan Grace. Kak, BPJS ku ada denda RITL. Itu digimanain ya kak? Nah, tergantung ibu ini posisinya dendanya pasti pas rawat inap ya. Nah, kalau misalnya peserta yang emang sebelumnya menunggak, ini kita contohkan sebagai peserta mandiri ya, dia nggak melakukan pembayaran lebih dari 1 bulan. Ketika dibayar itu ada 45 hari ke depan. Jadi selama 45 hari itu ketika ada rawat inap itu bakal ada denda keluar. Nah, kalau misalnya untuk denda itu emang wajib dibayarkan. Tapi itu hanya untuk rawat inap ya buat teman-teman. Jadi kalau misalnya dia rawat jalan itu nggak ada dikenakan denda apapun. Dan ketika udah lewat nih masa denda layanannya 45 hari tersebut, itu nanti kedepannya udah nggak akan ada denda lagi. Yang penting tiap bulan itu kalau bisa dibayarnya rutin tanggal 10 ya. Dan selama masa denda itu selama masa denda itu juga BPJS Kesehatan menjamin segala bentuk pelayanannya itu setara ya. Jadi tidak ada pembeda dari segi obat maupun pelayanannya. Cuman berbeda di rawat inapnya aja ya kan bang? Iya. Iya. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Ocatan. Kak, kalau anak 2021 lahirnya baru daftar, bayarnya dari awal lahir, kok bisa gitu aturannya? Ya, jadi itu diatur pada Perpres 82 tahun 2018 untuk bayi kelahiran di atas Desember 2018 itu dia ketika didaftarkan sebagai peserta mandiri dia bakal terjadi sejak lahirnya. Karena gini, pada dasarnya ketika emang anak kita lahir itu harusnya udah dari awal didaftarkan. Nah, ketika bapak ibu nanti misalnya nih keluarganya ada melahirkan di rumah sakit, biasanya bakal langsung dibantu daftarin itu dari rumah sakit gitu. Tapi itulah harapan kita nanti ke depannya, mungkin dari bapak ibu ketika emang posisinya udah didaftarkan nih BPJS Kesehatannya untuk data kependudukannya jangan lupa dilapor. Jadi ke depannya itu dia nggak bakal nonaktif dan tetap rutin dilakukan pembayaran iurannya. Iya. Jadi memang sudah diatur juga ya teman-teman di Perpres nomor 82 tahun 2018. Ya, jadi di situ diatur bahwasannya untuk anak kelahiran di atas Desember 2018 itu bakal terhitung sejak lahirnya. Itu. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Kak Hi Baby. Kak, gimana cara cek tagihan? Oke, kalau misalnya cek tagihan itu bisa dari aplikasi Mobile JKN, dari Mana Info Iuran. Nah, nanti kalau misal Bapak Ibu mau ngecek entah riwayat pembayarannya, itu juga bisa dari aplikasi Mobile JKN. Nah, kalau dari Pandawa bisa juga tahu saya untuk diajukan. Nanti dari bagian menu informasi ketika emang dicoba cek dari Pandawa. Gitu. Selanjutnya nih bang, ada pertanyaan dari Tuan Muda Gemini. Bang, kalau warga negara asingnya sindikat gelap, nggak punya paspor, apakah bisa bang? Wah, itu agak sulit kita ngapainnya ya. Itu udah. Mohon maaf kalau itu nggak saya. Nggak bisa, udah pasti. Peraturan awalnya aja dia udah nggak ada ya kan bang? Ya, paspor ya. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Delvi Rumiris Yahaan. BPJS bantuan dari pemerintah kak? Ya, jadi sebenarnya gini, kalau misal bantuan iuran itu ada bantuan pemerintah pusat, ada bantuan pemerintah daerah. Nah, ada juga yang bantuan pemerintah nggak dari pemerintah, itu dari dana CSR, itu biasanya dari badan usaha tertentu yang bersedia melakukan mau menanggung nih BPJS Kesehatan warga di sekitarnya. Itu bisa dari situ juga yang perihal bantuan. Ada juga nih bang, pertanyaan dari Kak Ade Amelia. Kalau sudah resign, gimana cara lanjut BPJS-nya? Kalau misal udah resign, itu pilihannya kita bisa mengajukan sebagai peserta mandiri. Kalau misal sebagai peserta mandiri, ini misalnya nih teman-teman resignnya kita misalkan bulan lalu nih, di
bulan September. Nah, ketika posisinya kita nonaktif ya belum sampai 1 bulan, kita daftar nih di bulan Oktober ini, dia nanti bakal bisa langsung bayar dan langsung aktif. Sedangkan dalam posisi dia nonaktif ya udah lebih dari 1 bulan, misalnya nih resignnya tanggal 30 udah di bulan September kemarin, baru daftarnya nanti di November, itu nanti biasanya kena 14 hari. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Bang Gembul. Kak kayaknya. Kak Gembul, Kak, kalau suami dulu TNI, meninggal 8 tahun yang lalu, apa harus lapor ke BPJS? Apa ada dendanya? Oke, baik teman-teman. Jadi dalam kasus ini si pesertanya ini dia Punya suami. pasangannya itu dulu TNI ya. Jadi sebenarnya gini, kalau misal dari TNI itu kan sebagai pekerja untuk penyelenggara negara ini baik PNS, TNI, Polri, itu biasanya ketika emang si PNS yang udah meninggal, pasangannya itu dapat pensiunannya. Nah, dari pensiunan itu dia nanggung pasangannya itu dan 3 orang anaknya. Jadi kalau misalnya udah posisinya udah nonaktif, itu sebenarnya tinggal kita bawa SK janda atau SK dudanya untuk dilaporkan biar diaktifkan sebagai pensiunan baik TNI, Polri atau PNS daerah ataupun pusat. Nah. Ini mungkin ada pertanyaan yang sama-sama juga nih Bang, dari Cus aja. Tapi mungkin case-nya bukan dari ASN ya. Jadi dokumen apa saja yang perlu diurus atau untuk melapor kematian agar close BPJS-nya? Nanti sebenarnya kalau misalnya diurus itu paling surat keterangan kematian atau akte kematiannya aja. Cukup itu aja, nanti pelaporannya bisa dari layanan langsung, baik MPP atau kantor cabang ataupun secara online juga bisa dari Pandawa. Oke, berarti bisa juga dari Pandawa ya Bang? Iya, benar. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Libra, F Libra. Kak, gimana kalau punya anak 2 tapi belum masuk BPJS ibu bapaknya yang ASN, gimana daftarnya? Nah, yang perlu dipastikan itu anak ini udah masuk pada tunjangan keluarga orang tuanya. Ketika emang udah masuk di tunjangan keluarga itu menanggung 1 atau 2 orang anak, nanti tinggal lapor aja pakai SK pragajinya, nanti tinggal dilaporkan tadi bisa melalui pelaporan langsung di kantor BPJS Kesehatan atau MPP atau pelaporan online-nya tadi dari Pandawa. Oke, Bang, ini ada pertanyaan juga nih Bang. Bang, apa perbedaan pembayaran antara peserta mandiri sama peserta badan usaha? Nah, jadi kalau misal peserta mandiri sama badan usaha, pertama itu kalau peserta mandiri hitungannya per jiwa. Kembali lagi, misalnya nih, saya nih punya pasangan, 1 pasangan dan 3 orang anak misalnya. Jadi hitungannya per peserta. Misalnya saya daftar kelas 3 lah kita misalkan ya, itu 35.000 dikali 5, yaitu kurang lebih ada di angka 175. Nah, sedangkan itu dapatnya kelas 3 untuk 5 jiwa. Nah, sedangkan sebagai badan usaha, sebagai pekerja badan usaha itu kita dipotong 4/1. Jadi 5% dari gaji. Biasanya dalam kasus di Kota Pematang Siantar, UMK itu 2.992.000. Itu kurang lebih ada 149.000. Itu kita bisa menanggung itu 1 orang pasangan dan 3 orang anak. Dari sisi kelasnya itu kita dapat kelas 2. Jadi dalam hal ini yang satu dibayar 175 sebagai peserta mandiri, itu menanggung 5 orang dapat kelas 3. Sebagai pekerja badan usaha, kita itu badan usaha ditagih 149.000-an, 150.000 lah kita hitung. Itu dapat kelas 2 dan menanggung 1 orang pasangan, 3 orang anak. Dan di badan usaha itu sendiri kita pemotongannya itu 4/1. Jadi 1% dipotong dari gaji pekerjanya, 4% ditanggung perusahaan. Jadi sebenarnya kurang lebih kita bayar nggak sampai 30.000. Itu dapat kelas 2, ditanggung pasangan dan 3 orang anak maksimal. Berarti sudah banyak lah ya Bang benefit kita kalau kita daftar tuh sebagai peserta badan usaha. Iya, benar. Jadi dari sebagai pekerja badan usaha itu dari segi iurannya sebenarnya lebih murah bagi si pekerjanya. Oke, Bang, ini ada pertanyaan juga nih Bang dari pemburu rupiah Medan. Bang, mau tanya dari mandiri ke BPJS yang nggak berbayar gimana caranya? Nah, itu kalau misalnya untuk bantuan pemerintah itu dia pengajuannya
umumnya itu tergantung kabupaten kota masing-masing. Nah, kayak contohnya itu di Kota Pematang Siantar itu biasanya ada pengajuan dari pemerintah setempat dulu, kelurahan misalnya, itu kita minta surat keterangan tidak mampu, terus nanti ada diajukan ke dinas sosial dan dinas kesehatan. Jadi tergantung daerah masing-masing, itu ada kebijakan masing-masing, ada sistem masing-masing, gitu kurang lebih. Oke, berarti itu dikembalikan lagi di daerah masing-masing ya Bang, bagaimana dinas sosialnya dan segala macamnya ya. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan dari Tuan Muda Gemini lagi nih. Bang, kalau kena masuk angin duduk, apakah bisa ditanggung BPJS Bang? Kalau bisa berdasarkan indikasi medisnya emang diperlukan, bisa. Berarti tetap poin pentingnya itu indikasi medis dari dokter ya teman-teman. Iya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Altamis All Shop. Katanya ada pemutihan ya Bang untuk iuran BPJS. Oke Bapak, mungkin kalau misalnya kita bilang pemutihan enggak ya posisinya. Tapi gini, mungkin konsepnya kurang lebih mirip lah. Jadi kalau misalnya kita di BPJS Kesehatan itu misalnya nih peserta mandiri menunggak, dia tunggakannya itu maksimal kalau di kita itu 25 bulan, 24 bulan awal dan 1 bulan berjalan. Nah misalnya nih kita menunggak nih 5 tahun gitu misalnya, 5 tahunnya. Nah dari 2020 lah misalnya, yang ditagihkan itu 24 bulan awal, yaitu sampai awal sampai akhir 2021 dan 1 bulan berjalan. Jadi yang perlu dibayar itu cuma 25 bulan, walaupun menunggaknya itu lebih dari itu. Nah tapi selama emang tunggakannya belum sampai 25 bulan, itu tetap dibayar nanti seluruhnya. Tapi ketika di atas 25 bulan, cuma 25 bulan aja yang dilakukan pembayaran nantinya. Oke, apakah sudah jelas teman-teman? Berarti bukan pemutihan secara keseluruhan ya, tapi pemutihan yang kalau misalnya lebih dari 25 bulan berjalan, baru itu yang bukan diputihkan juga sih. Apa ya? Tidak dihitung ada lagi. Dispensasinya. Ya. Jadi maksimal kita cuman bayar itu 25 bulan berjalan saja. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Ayah. Saya udah urus yang pemutihan, sebelumnya punya ortu VIP tapi tetap disuruh cicil. Kalau pemutihan itu nggak ada ya Pak ya. Itu rehab mungkin ya? Iya, pengajuan rehab. Jadi kalau misalnya rehab itu kita bakal aktif itu setelah pembayarannya lunas. Jadi selama masa mencicil itu kondisi kepesertaannya belum aktif ya teman-teman, tetapi setelah semua penyelesaian pembayarannya itu sudah dilakukan baru bisa aktif. Benar. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Ani. Bang, saya sudah terdaftar BPJS PBI tapi status non aktif. Gimana cara mengaktifkannya kembali? Oke, kalau misalnya untuk pengajuan pengaktifan kembali sebagai bantuan pemerintah itu emang pada dasarnya wajib ada pengajuan dulu dari pemerintah daerahnya, pemerintah daerah setempat. Tapi kalau misalnya sebagai peserta mandiri sendiri, Bapak Ibu tinggal mengajukan pendaftaran ulang sebagai peserta mandiri. Itu tadi bisa dari Pandawa atau dari layanan langsung, tadi bisa dari MPP, Ramayana, atau ini kantor cabang. Terdekat. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Flame Inferno. Kak, aku BPJS udah nonaktif per November 2024 sampai sekarang. Kalau mau ubah ke pribadi bisa? Ke mandiri? Oke, bisa. Nanti tinggal diajukan aja. Tadi kalau secara online itu nanti tinggal diajukan dari Pandawa aja di 0811 8165 165 atau dari kantor cabang atau mall layanan publik juga bisa. Nanti biasanya diperlukan itu KK, KTP, buku rekening, itu kurang lebih sih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga nih dari Abang Jaka Sojek. Bang, kalau ada tunggakan bisa dicicil nggak? Ya, bisa. Tadi kalau misalnya tunggakan itu ketika posisinya minimal 3 bulan itu bisa diajukan pencicilan Pak. Nanti tinggal dilakukan pengajuan dari mobile JKN dan nanti tinggal teman-teman tinggal pilih nih sesuai kesanggupan yang mau lakukan pencicilan tunggakan itu dalam berapa kali pembayaran. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Kania Putri. Bang, cara linkkan BPJS istri ke BPJS suami gimana? Link itu gabungkan ya? Iya, jadi kalau misalnya dalam kasus nih, jadi mungkin kita
samakan pemahaman dulu. Jadi kalau misalnya diatur di Perpres 82 atau di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, PP 86 Tahun 2018, itu pekerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya. Jadi ketika posisinya suami istri sama-sama bekerja, itu wajib terdaftar di tempat kerja masing-masing. Nah, lingkan yang dimaksud ini ketika nih salah satu mendapatkan hak kelas yang lebih tinggi. Misalnya nih, saya sama istri saya bekerja nih. Saya di pekerjaan saya dapat kelas 2, istri di tempat kerjanya itu dapat kelas 1. Ketika pasangan ini dapat hak kelas lebih tinggi, ketika kita linkkan, itu nanti yang dapat kelas lebih rendah itu dapat hak kelas yang sama. Itu kurang lebih itu, karena itu emang udah diatur juga di Perpres 82, diatur di pasal 14 ayat 2 kalau nggak salah, itu diatur ketika suami istri sama-sama bekerja, maka salah satu pasangan yang dapat hak kelas lebih rendah berhak untuk mendapatkan kelas yang lebih tinggi, hak yang sama di kelas yang lebih tinggi. Itu kurang lebih sih. Berarti dari teman-teman sekalian, kalau misalnya nih dalam satu kakak itu ada lebih dari satu orang yang bekerja, jangan takut bahwasanya nanti pekerjaan dia punya kelas untuk BPJS-nya di bawah itu, tapi akan disamaratakan gitu kan Bang. Iya. Yang paling tinggi di kakak tersebut itu yang menjadikan standar di kakak tersebut. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari inisial R. Bagaimana caranya untuk bisa ikut pemutihan Bang? Sekali lagi kami bilang nggak ada ya yang namanya pemutihan itu nggak ada. Pemutihan itu nggak ada ya. Jadi Tapi- tadi ketika emang posisinya kita ada dispensasi, ketika emang posisinya menunggaknya lebih dari 25 bulan, itu yang dibayarkan hanya 25 bulan awal aja gitu. 24 bulan awal dan 1 bulan berjalan. Itu yang tagihan selebihnya misalnya 5 tahun tadi, 2 tahun awal sama 1 bulan terakhir, 3 tahun di antara itu nanti nggak dibayarkan gitu. Oke. Selanjutnya nih Bang, ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman. Waduh, kenceng banget ya pertanyaannya. Nah. Oke, pertanyaan dari Naruto nih. Bang, aku Dari ikut Konoha ya? dari Konoha ya. Bang, aku ikut BPJS tapi nggak dapat kartu BPJS. Gimana itu? Oh, kalau kita saat ini nggak ada pencetakan kartu lagi ya teman-temannya. Jadi NIK itu udah menjadi identitas tunggal. Jadi Bapak Ibu ketika mau berobat cukup menunjukkan NIK-nya aja, nomor KTP-nya. Atau kalau Bapak Ibu mau mengakses kartu BPJS kesehatannya, itu bisa dari aplikasi Mobile JKN. Jadi di Mobile JKN itu ada menu kartu tuh di tengah bawahnya itu, nanti tinggal klik itu muncul kartu nanti untuk satu keluarga, nanti tinggal dipilih aja namanya atas nama siapa aja. Selama nggak merah berarti aktif ya teman-teman. Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mama Juda. Kak, kalau BPJS nunggak 7 bulan, itu dendanya berapa ya? Tergantung. Jadi kalau misalnya untuk perihal denda itu dia ada pas rawat inap. Nah nanti ketika rawat inap munculnya. Tapi kalau misalnya dalam posisi kayak gini kita nggak bisa menerka-nerka, karena emang untuk tunggakan itu dia ada persenan dikali 5% dikali biaya rawat inap dikali berapa total biaya rumah sakitnya. Jadi itu nanti yang keluarkan itu ketika pas rawat inap sesuai indikasi medisnya. Tapi dalam kondisi sekarang ini kita nggak tahu nih posisinya, karena kan kita belum bisa kita nggak tahu nih penyakitnya apa atau apa ya. Ini ada pertanyaan juga nih Bang dari si kakak. Kalau tunggakannya 10 bulan gimana Bang? Tunggakannya 10 bulan sama aja. Pokoknya posisinya di sini ketika emang posisinya menunggak lebih nggak melakukan pembayaran dari 1 bulan, baik itu menunggak 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya, itu dia bakal ada denda layanan itu tapi pas rawat inap. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Bang Jax. Kak, saya udah terdaftar BPJS dari awal, belum pernah bayar. Gimana Kak? Oke, ini kalau misalnya yang ini kita indikasikan sebagai peserta mandiri ya. Jadi ketika kita melakukan pendaftaran, nggak dilakukan pembayaran sama sekali, BPJS-nya nggak aktif karena emang belum pernah dilakukan pembayaran sama sekali. Itu nanti kalau misal suatu saat mau mengaktifkannya, itu tinggal diajukan update VA aja. Jadi 14 hari biasanya
setelah diajukan untuk update VA, update pembayaran, nanti keluar tuh biasanya kurang lebih 14 hari kemudian itu dilakukan pembayaran, nanti udah aktif. Tapi selama dia masih belum pernah lakukan pembayaran, itu dia posisinya tagihannya nggak ada. Selanjutnya nih ada pertanyaan juga dari Kak Nelki Dwi Gita Anggraini. Oke. Nah, pertanyaannya itu, Bang, kemarin saya mau buat BPJS untuk anak, emang harus dari dia lahir ya? Iya, tadi kalau misalnya untuk berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 tadi, ketika anak kelahiran di atas Desember 2018, itu dia anaknya itu bakal terhitung dari lahir pada dasarnya. Itu iurannya bakal terhitung dari lahir. Memang pada dasarnya harusnya sih kita emang udah mengajukan pendaftaran dari awal. Ketika lahir itu udah bisa langsung didaftarin. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin nanti suatu saat misalnya nih teman-teman ada yang melahirkan nih, terus kepesertaannya gak didaftarkan nih dari rumah sakit. Biasanya sih langsung didaftarin dari rumah sakit. Nyatanya tiba-tiba mungkin gak terdaftar di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu sebenarnya masih bisa melakukan pengajuan pendaftaran sendiri. Itu nanti yang perlu dibawa itu kakak KTP sama surat keterangan lahirnya. Tapi untuk yang pendaftaran anak baru lahir ini ketika usianya belum sampai 28 hari ya. Jadi kalau misalnya udah lebih dari 1 bulan, pada dasarnya itu udah wajib ada dalam KK. Tapi ketika belum sampai 28 hari itu bisa kita daftarkan sebagai anak bayi yang emang belum ada niknya gitu. Sudah jelas ya teman-teman, tapi kalau misalnya ada yang masih belum jelas, coba di komen aja lagi. Nanti coba kita baca ya. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kakeknyot 04. Kak, aku sekarang lagi dirawat di salah satu rumah sakit di Sergei. Kalau pakai BPJS sampai berapa hari ya dirawatnya? Gini, pada dasarnya itu kalau misalnya untuk kita nggak ada pembatasan ya berapa hari dirawatnya. Ketika berdasarkan indikasi medisnya masih memerlukan perawatan, itu pasti masih ditanggung seterusnya. Tetapi ketika emang berdasarkan indikasi dokternya emang udah membaik sih posisinya, itu pasti nanti dikembalikan ke dokternya apakah emang udah bisa dipulangkan atau enggak. Tapi ingat, di kita sendiri itu nggak ada mau memulangkan misalnya 3 hari atau berapa hari, tetap itu sesuai indikasi medisnya nanti. Berarti teman-teman nggak ada batasan waktu ya sebenarnya, tetapi itu sesuai dengan indikasi medis dan itu hak dari dokter. Kalau misalnya dia lihat kita masih bisa, ya tetap harus dirawat gitu. Kalau misalnya kita masih belum sanggup gitu kan. Selanjutnya nih pertanyaan dari Kak Kiwo. Kalau tunggakan selama 2 tahun itu wajib dibayar semua nggak? Bisa dicicil? Bisa teman-teman, jadi kalau misalnya tunggakan tadi tetap bisa dicicil dengan minimal tunggakan 3 bulan. Kita nanti tinggal ngajukan cicilan aja, minimal 3 bulan tadi tinggal diajukan dari aplikasi mobile JKN. Terus nanti tinggal dipilih sesuai kesanggupan yang melakukan pembayaran itu berapa kali gitu. Oke, berarti bisa ya teman-teman. Kita tuh ada namanya program rehab gitu. Jadi nanti bisa dicicil pelan-pelan sampai dengan lunas. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Ripka Sibagariang. Kalau nggak sampai 25 bulan, misalnya nunggak 1 tahun, bisa pemutihan, berarti nggak ada tunggakan lagi? Enggak dong, kalau misalnya itu dia ketika emang tunggakannya di atas 25 bulan, ketika emang tunggaknya 1 tahun, 12 bulan tadi, itu tetap dibayarkan seluruhnya nanti. Tapi tetap bisa kok dilakukan pencicilan tadi dari program rehab tadi, dari aplikasi mobile JKN, nanti tinggal diajukan aja pembayarannya sesuai dengan kemampuannya nanti. Lanjut nih Bang, ada pertanyaan dari Pasca Baru Tambah. Kak, aku BPJS-nya gratis, tapi nggak pernah digunakan. Ya, nggak masalah sih. Kalau misalnya ada yang bilang BPJS kesehatannya nggak digunakan 3 bulan tiba-tiba nonaktif, itu salah ya teman-temannya. Jadi sebenarnya kalau BPJS kesehatannya itu selama emang masih ditanggung yang bantuan pemerintah contohnya tadi, selama masih ditanggung, itu ya pasti bakal aktif terus. Bukan berarti ketika kita dalam 3 bulan nggak ada menggunakan obat itu nonaktif, enggak, dia bakal aktif terus. Nah, Bapak Ibu gimana cara ngeceknya? Bapak Ibu nanti kalau misalnya ngeceknya bisa akses aplikasi mobile JKN atau dari Pandawa juga bisa untuk ngecek apakah dia aktif atau enggak. Oke, udah terjawab ya teman-teman.
Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Syawalaini 28. Bang, kalau boleh nanya nih, aku kan udah P3K, BPJS anakku belum masuk di tanggunganku, tapi padahal udah dipotong. Apakah harus lapor dulu? Iya, nanti tinggal biasanya sih dari pendataannya dari Satker sih. Biasanya kalau misalnya anaknya emang udah masuk tanggungan sih, biasanya dari Satker bakal melakukan pelaporan secara massal. Kan pada dasarnya yang terjadi Satker tertentu itu kan bukan mbaknya aja, tapi kan teman-teman lain juga ada tuh yang posisinya bekerja di Satker. Biasanya itu laporannya itu sekali banyak. Jadi dari PIC di Satker masing-masing bakal melapor ke petugas kita. Jadi biasanya udah ada sih dari Satker masing-masing itu yang hubungin. Contohnya kayak yang P3K, kayak P3K yang baru pengangkatan atau CPNS yang baru pengangkatan, biasanya ada tuh dari Satker masing-masing yang mewakili untuk melakukan pelaporan. Jadi diajukan pelaporan itu bukan posisi satu peserta aja, tapi biasanya sekaligus. Satu gelombang gitu ya, Bang? Iya. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Reka Ederia Damani. Jadi kalau dalam proses pencicilan kartunya bisa dipakai, Pak? Nah, kalau misal dalam proses pencicilan nggak bisa ya. Jadi selama proses pencicilan itu dalam kasus peserta mandiri ya, ini kita ceritanya Mandiri Manungga, posisinya dia melakukan pencicilan itu selama proses pencicilan tuh BPJS Kesehatan aktif. Beda ceritanya misalnya dia udah kerja di perusahaan, udah aktif nih di tanggungan perusahaan, tapi sebelumnya ternyata dia ada tunggakan iuran. Nah, selama dia kan udah aktif nih di pekerja perusahaan, tapi dia mau melakukan pencicilan nih untuk tunggakannya dulu, kewajiban dia yang dulu itu dia cicil bisa. Tapi emang ketika berobat, karena dia sebelumnya udah aktif sebagai pekerja perusahaan, dia menggunakan haknya sebagai pekerja perusahaan, bukan sebagai ini peserta mandiri lagi. Jadi nggak masalah kalau misalnya sebagai pekerja perusahaan. Tapi tadi kita tekankan kalau misalnya masih sebagai peserta mandiri ada tunggakan, itu ketika pencicilan itu belum aktif. Harus selesai dulu masa pencicilannya baru aktif ya, teman-teman. Atau misal suatu saat misalnya Bapak Ibu nih dalam proses mencicil, tiba-tiba suatu saat amit-amit ya Bapak Ibu ya sakit, kita misalkan nanti sedangkan ini kita ajukannya misalnya untuk 2 tahun pembayarannya, nanti Bapak Ibu ketika masih dalam proses pencicilan suatu saat itu Bapak Ibu bisa kok tiba-tiba mau lakukan pelunasan langsung nanti dari aplikasi mobile JKN. Dari menu rehabnya nanti Bapak Ibu tinggal klik melakukan pelunasan langsung. Jadi ketika udah dibayarkan dia bisa jadi langsung aktif. Jelas ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas, coba di chat aja lagi atau di komen-komen ya teman-teman. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Priska Anciska Sihal. Bisa nggak BPJS bayar dipindahkan ke gratis dengan status BPJS dan 1 tahun nggak dibayar? Jadi kalau misalnya untuk bantuan pemerintah sebenarnya bisa aja kalau misalnya diajukan. Misalnya masih ada tunggakan Bapak Ibu karena emang mungkin lagi ekonominya lagi sulit mengajukan sebagai bantuan pemerintah. Nah, ketika emang mengajukan bantuan pemerintah dan emang Bapak Ibu mau memenuhi syarat nih sebagai penerima bantuan iuran, berhak nih dari data Ibu yang setelah diverifikasi. Nah, Bapak Ibu bisa aja didaftarkan gratis walaupun emang masih ada tunggakan. Tapi itu karena emang biar Bapak Ibu nggak keberatan nih terkait iuran yang udah ada, kalau kita biasa nyarankan tetap dilakukan pencicilan. Jadi dari segi Bapak Ibu yang udah terdaftar bantuan pemerintah kan tagihan iurannya nggak jalan lagi tuh, tapi kan emang ada kewajiban yang sebelumnya tuh, itu biar emang nanti ke depannya ada kendala, itu harapan kita bisa diajukan rehab aja, jadi lebih meringankan Bapak Ibu dalam proses pembayaran iurannya. Oke, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Irma Gultom. Bang, saya PNS di KK. Apakah untuk anak keempat jika mandiri harus ikut kelas orang tuanya? Kalau misalnya untuk itu, kalau berdasarkan harusnya sih emang karena usianya masih usia tanggungan, itu harusnya dia emang ikut ke kelas orang tuanya. Jadi Bapak Ibu misalnya nih, jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu nih udah menanggung sebagai pekerja, udah menanggung 3 orang anak dan 1 orang pasangan, misalnya lahir nih anak keempat, jadi pas pengajuan pendaftarannya itu emang wajib sesuai dengan kelas ibunya. Jadi misalnya
Bapak Ibu di kelas 1, kelas 2 biasanya sih langsung disesuaikan sama kelas pekerjanya itu, si ibunya maksud saya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Lili Sri Ayu Cibu. Istri BPJS gratis, suami mandiri, itu gimana Bang? Jadi mungkin kita nggak tahu pasti ya kalau misalnya datanya, karena kita nggak ngecek datanya secara langsung. Tapi umumnya itu biasanya bantuan, kalau dulu itu bantuan pemerintah dinilai berdasarkan keluarganya. Jadi mungkin salah satu si istrinya itu mungkin dari keluarga lamanya yang dapat, si suami nggak dapat. Makanya itu belum ada pendataan terbaru terkait dengan keluarga yang baru ini. Makanya dari keluarga lama itu mungkin dapat, dari keluarga suami itu yang lama nggak dapat, makanya ada kemungkinan perbedaan. Nah, kalau saran kita nanti bisa diajukan aja ke pemerintah daerah setempat untuk dilakukan pengajuan sebagai bantuan pemerintah. Kalau misalnya mau didaftarkan, mau diajukan sebagai bantuan pemerintah. Berarti harus diajukan lagi agar dua-duanya menjadi gratis tadi ya Bang? Ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Mi. Bang, kalau anak lagi sakit, mau daftar BPJS, nggak bisa langsung aktif dan dipakai ya? Misalnya anak saya harus dirawat inap. Oke, jadi kalau misalnya untuk anak, pertama kita wajib memastikan apakah anaknya ini dia yang termasuk WBL tadi atau enggak. Jadi kalau misalnya anak baru lahir tadi kan ketika kelahiran di atas Desember 2018, ketika kita lakukan pendaftaran itu bisa langsung dibayar. Nanti kan tagihannya itu terhitung sejak lahir. Dalam kasus ini ketika emang dilakukan pembayaran itu nanti bakal langsung aktif. Karena emang indikasinya seperti kita melakukan pendaftaran dari awal. Nah, ada opsi lain yaitu ada pendaftaran non 14 hari. Jadi pendaftaran non 14 hari ini khusus untuk peserta yang sebelumnya udah pernah terdaftar. Dalam hal ini, misalnya saya udah resign nih dari kantor ini, udah misalnya dari awal tahun lalu lah, kita bilang Januari. Dan dari Januari sampai sekarang saya belum ada melakukan pendaftaran ulang nih sebagai peserta mandiri. Nah, kita bisa mengajukan sebagai peserta mandiri non 14 hari dengan catatan itu kita melakukan pembayaran nanti dari sejak non aktif sampai bulan berjalan. Nah, perlu kita ingatkan lagi kalau misal sebagai peserta mandiri ini kita pendaftaran nggak bisa cuma satu yang mau kita daftarin aja. Pendaftaran itu sesuai kakak. Jadi kalau misalnya berdasarkan pengecekannya yang non aktif itu bukan saya aja misalnya. Jadi semua itu nanti bakal tertagih ini sejak non aktif. Jadi misalnya mendaftarkan diri saya aja yang sakit misalnya. Tapi tetap pendaftaran mandiri itu satu kakak. Jadi kalau misalnya ada misalnya pasangan saya nggak aktif juga, jadi yang pengajuan pendaftaran tanpa 14 hari itu yang ditagihkan dari Januari itu bukan saya aja, tapi yang pasangan saya juga gitu. Dan bisa langsung aktif juga nanti itu Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya nggak perlu khawatir kalau misalnya itu. Tapi tetap kita biar nggak memberatkan si pesertanya, kalau bisa ketika emang udah non aktif misalnya dari badan usaha apa, bisa diajukan aja untuk pendaftaran sebagai peserta mandiri biar BPJS Kesehatan itu tetap aktif. Karena kan kita nggak tahu posisinya kita itu bakal terus kayak gini, kita bakal dapat musibah itu kapan kita nggak tahu. Jadi lebih baik untuk berjaga-jaga. Oke, jawab ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Halo Guys. Halo Kak, mau tanya, saya dulu terdaftar pada KIS, terus saya kerja, lalu resign, tiba-tiba BPJS mati yang KIS, itu gimana ya Bang? Kalau misalnya untuk kondisinya itu harusnya sih posisinya pada saat itu udah non-aktif kembali. Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran ulang sebagai peserta mandiri tadi melalui online, bisa dari Pandawa atau bisa dari kantor cabang dan pelayanan publik, atau misalnya Bapak Ibu mau mengajukan sebagai peserta bantuan pemerintah juga bisa, itu melalui pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Oke, berarti diajukan aja lagi ke pemerintah daerah biar KIS-nya itu kembali aktif ya Bang? Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Kiki Nainggolan. Bang, pindah Vaskes lewat aplikasi bisa kan tanpa ke kantor? Bisa. Jadi kalau dari aplikasi mobil JKN itu cukup banyak fiturnya. Dari perubahan data itu kita bisa ubah Vaskes tadi, ubah email, ubah nomor HP, terus ada antrian online. Kita bisa mengajukan untuk pendaftaran antrian dari aplikasi mobil JKN, terus tadi pencetakan kartu, pendaftaran cicilan iuran,
Ada screening riwayat kesehatan. Iya, screening. Jadi untuk pendeteksi dini apakah kita ada potensi penyakit-penyakit tertentu atau tidak. Terus ada itu info iuran, riwayat pembayaran iuran kita juga ada di situ. Di Pandawa kalau misalnya nggak bisa dari mobile JKN bisa juga menggunakan Pandawa. Di mana nomornya bang? Ini dia. Ini 08 11 8165 165. Selanjutnya ada pertanyaan dari yang kakak tadi nih. Halo guys. Halo kak. Mau tanya, saya dulu terdaftar sebagai KIS. Oh ini udah tadi ya. Udah. Selanjutnya di Kak Vio Febi. Kak, kalau mau tambah peserta di luar tanggungan gimana ya? Nah, yang di luar tanggungan ini maksudnya tadi ini sebagai pekerja atau emang sebagai usaha mandiri. Nah, yang saya perlu konfirmasi sih ini yang di luar tanggungan ini maksudnya siapa. Ketika emang posisinya mbaknya ini sebagai pekerja udah menanggung pasangan dan 3 orang anak. Tadi misalnya nih mbak ada anak keempatnya yang otomatis itu sebenarnya di luar tanggungan badan usaha. Nah itu nanti mbak itu bisa mendaftarkan sebagai peserta mandiri. Tapi kalau misalnya sebagai yang di luar tanggungan itu maksudnya mbaknya yang emang udah non aktif, kayak misalnya mbaknya ini keluarganya itu sebagai peserta badan usaha, tapi mbaknya ini usianya udah di atas 21 tahun. Itu juga sama, kurang lebih mbak bisa ngajukan sebagai peserta mandiri nantinya. Tinggal dilakukan pengajuan pengalihan aja. Tadi bisa dari Pandawa ataupun dari mobil JKN juga bisa dalam kasus ini. Oke, jelas ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Asadel Faas. Bang, aku kena denda masa pelayanan rawat inap sampai dengan 26 bulan 11 2025. Apakah bisa pergi berobat? Bisa. Pasti bisa. Walaupun emang di situ ada denda masa layanan, ditanya apakah bisa berobat atau enggak, ya pasti bisa. Rawat jalan, rawat inap bisa. Tapi ketika posisi rawat inap itu bakal ada dendanya nanti. Tapi kalau misalnya nggak sampai rawat inap, cuman berobat dan mendapatkan obat aja ya bisa. Tidak ada pemungutan sama sekali, nggak ada denda sama sekali. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bang Biakta. Anak kelahiran 2019 bener nggak sih kalau mengurusnya sekarang wajib bayar dari dia lahir? Benar, jadi kalau misalnya untuk anak kelahiran di atas Desember 2018 yang belum pernah terdaftar. Jadi kalau sebelumnya memang belum pernah terdaftar, ketika kita ajukan pendaftaran sebagai peserta mandiri misalnya, itu dia bakal terhitung dari lahir. Tapi dalam kondisi misalnya nih, Bapak Ibu misalnya udah ada anak keempat misalnya, Bapak Ibu udah terdaftar mandiri nih, tiba-tiba anaknya dapat bantuan pemerintah. Nah, terus bantuan pemerintah nggak aktif, Bapak Ibu mendaftarkan nih anak yang keempat ini yang emang kelahirannya kita misalkan 2021. Ketika didaftarin itu nggak terhitung dari lahir lagi ya, dia bakal terhitung, bisa tergantung pilihan Bapak Ibu, bisa mendaftarkan sebagai peserta yang langsung aktif dengan membayarkan kajian sejak non aktif, atau bisa mendaftarkan mandiri yang kena 14 hari. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Nisa Nayara 17. Bang mau nanya, surat rujukan tidak masuk ke aplikasi JKN. Bagaimana supaya bisa daftar melalui JKN? Daftar rujukan dari JKN gitu. Boleh dijelasin dikit nggak Kak? Ini maksudnya dapat rujukan dari dalam aplikasi atau gimana? Itu cuma sambil menunggu, mungkin kita next dulu ke pertanyaan lain. Oke, kita next ke pertanyaan lain ya. Dan selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Sylvia Sari. Saya terdaftar 5 orang, tiba-tiba muncul di WA tagihan 10 orang. Itu gimana ya? Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa lakukan pengecekan lebih dahulu tuh dari mobile JKN, siapa aja yang terdata sebagai satu tanggungan nih sama Bapak Ibu. Jadi nanti untuk memastikan iuran yang wajib dilakukan pembayaran itu cek dari aplikasi mobile JKN itu. Jadi Bapak Ibu nampak nih siapa aja yang menunggak dan berapa bulan nanti tunggakan, kurang lebih nanti itu nampak tuh rincian biayanya gitu Bapak Ibu. Bisa dicek di mobile JKN ya berarti ya? Iya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Hilda. Kalau orang gangguan jiwa ditanggung BPJS nggak Kak? Ditanggung. Jadi kalau misalnya tetap sesuai indikasi medis ya, ketika emang diperlukan ya ditanggung. Penting harus ada indikasi medis ya teman-teman.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Vera Napitupulu. Bang, kalau BPJS nunggak 2 tahun, apa bisa dicicil atau gimana Bang? Bisa tadi, yang bisa kita cicil itu ketika tunggakannya di atas 3 bulan ya. Jadi nanti tinggal ajukan pencicilannya dari aplikasi mobile JKN. Ketika Ya, apa Bang ngomongnya terus? ketika emang udah dilakukan pengajuan, nanti Bapak Ibu tinggal pilih mau lakukan pembayaran itu sesuai kemampuan Bapak Ibu, berapa kali pembayaran. Itu sih, jadi nggak masalah walaupun emang menunggaknya 2 tahun atau misalnya 1,5 tahun. Ketika emang posisi tunggakan itu udah di atas 3 bulan, itu bisa diajukan program pencicilan. Oke, jawab ya teman-teman. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Moms Berkat HTV. Pak, kasih tahu cara untuk mengaktifkan BPJS melalui JKN dong. Oke, jadi kalau misalnya mau mengajukan pendaftaran ulang ya posisinya, jadi itu nanti tinggal dari menu info peserta aja nanti, ya tinggal dari menu, bukan info peserta, jadi dari menu perubahan data. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya posisi udah nggak aktif, tinggal diajukan dari menu itu aja. Nanti dia bakal, saya lupa nih kalau mau misalnya menunya gimana aja, tapi dari menu perubahan data peserta nanti tinggal pilih segmennya aja ketika Bapak Ibu itu posisinya udah nggak aktif. Tapi dalam kondisi aktif nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan dari Kak Ayu Sartika 19. Bang, mau tanya, saya punya BPJS tidak aktif lagi. Gimana cara saya mengaktifkan BPJS-nya lagi, Bang? Oke, dalam kasus ini tadi tinggal diajukan dari mobile JKN bisa, dari layanan publik, kantor cabang bisa, terus bisa dari Pandawa tadi di 0811 8165 165, nanti bisa juga dari situ. Oke, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Diwan Tiza. Saya terdaftar 1 orang, tiba-tiba muncul di WA tagihannya 2 orang. Mungkin sama kayak case kakak tadi ya? Iya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau melakukan pengecekan atau memastikan siapa aja yang ditagih, itu bisa dari aplikasi mobile JKN. Jadi di situ muncul semua untuk yang info pesertanya, itu muncul semua di situ. Siapa aja yang ada tunggakan, berapa bulan nggak dibayar juga nambah. Tinggal dicek aja teman-teman untuk lebih pasti siapa tuh 1 orang lagi kok bisa jadi 2 orang gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Wahyu S202. Bisa Kak itu dalam 1 kakak beda kelas perawatannya? Bisa aja. Jadi misalkan posisinya tadi ketika suami istri sama-sama kita bilang lah ini si kepala keluarga, si ayahnya ini bekerja. Nah, anaknya salah satu usianya udah di atas 21 tahun nih, udah nggak ditanggung. Nah, posisinya dia misalnya di tempat kerjanya si ayah ini dapat kelas 1, si anak nih udah nggak ditanggung, mengajukan pendaftaran mandiri kelas 3. Itu kan posisinya 1 kakak tetap, tapi karena emang si anak ini mengajukan pendaftaran mandiri kelas 3, jadi ketika rawat inap ada kemungkinan untuk dapat hak kelas yang berbeda karena sesuai pengajuannya. Sedangkan kalau dari perusahaan itu kan berdasarkan gaji yang dilaporkan. Ketika emang gajinya nanti di atas 4 jutaan, itu biasanya dapat kelas 1. Tapi kalau misalnya di bawah 4 juta sampai UMK itu dapat kelas 2 gitu. Selanjutnya nih, berarti bisa ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mansyel. Kalau BPJS PBI itu berlaku sampai kapan, Bang? Nah, kita nggak bisa pastikan teman-teman itu berlakunya sampai kapan. Kalau kita sarankan Bapak Ibu bisa melakukan cek rutin dari aplikasi mobile JKN. Nanti tinggal dicek aja dari info peserta atau tadi dari Pandawa juga bisa Bapak Ibu dari menu informasi nanti. Iya, berarti dicek secara berkala aja ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Elis Tiar Lumbantobi. Gimana caranya beralih dari yang berbayar ke yang gratis, Bang? Itu nanti Bapak Ibu kalau misalnya untuk pengajuan jadi yang gratis itu nanti bisa diajukan ke pemerintah daerah setempat. Itu biasanya sih untuk tiap daerah berbeda-beda, jadi kita nggak bisa pastikan untuk prosedurnya masing-masing gimana karena emang tiap daerah itu masing-masing berbeda pengajuannya. Tapi umumnya itu mereka minta surat keterangan nggak mampu dari kelurahan atau desa. Oke.
Berarti tetap ada syarat dan ketentuan berlaku ya teman-teman. Selanjutnya ada pertanyaan dari Moms Berkat HTB lagi nih. Pak, kalau anak usia 2 bulan bisa menggunakan BPJS? Anak usia 2 bulan bisa. Tadi posisinya kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ini baru melahirkan, posisinya lahir di rumah sakit, itu biasanya langsung didaftarin dari rumah sakitnya. Dan walaupun emang belum ada niknya, usianya itu misalnya 2 bulan tadi, ketika emang udah didaftarkan dari awal ya tetap bisa digunakan. Tapi itu dia maksimal dalam 3 bulan itu wajib udah dilakukan pemutahiran data, udah dipadankan datanya sesuai dengan niknya. Jadi dalam 3 bulan itu wajib niknya udah ada. Gimana posisinya kalau misalnya belum dilakukan pendaftaran? Jadi Bapak Ibu kalau misalnya dalam posisinya usianya masih 1 bulan, itu kita bisa daftarkan tanpa nik dengan membawa surat keterangan lahir. Tapi ketika posisinya anaknya udah di atas 1 bulan, itu wajib udah ada dalam KK ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya nih Bang, pertanyaan dari Kak Hana Hancek. BPJS PBI keluarga saya kemarin tiba-tiba tidak aktif Pak, apa benar PBI tidak ditanggung lagi? Tergantung Bapak Ibu, kita sebenarnya nggak bisa pastikan di bantuan pemerintah ini ditanggung sampai kapan. Makanya ada baiknya itu kita lakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan kepesertaan kita aktif atau enggak, Bapak Ibu. Nah ketika emang posisi udah nggak aktif lagi, Bapak Ibu nanti bisa itu kalau misalnya mau tetap yang bantuan pemerintah, diajukan kembali ke pemerintah daerah setempat. Tapi kalau misalnya emang mau sebagai peserta mandiri aja, tadi bisa dari aplikasi Mobile JKN juga pengajuannya, dari Pandawa atau dari Molayan Publik atau dari kantor cabang. Oke, terjawab ya teman-teman. Selanjutnya pertanyaan dari Arif Aceh 757. Bang, bisa atau enggak daftar BPJS Mandiri melalui JKN? Enggak harus pala lah ke kantor BPJS. Bisa Bapak Ibu. Bisa. Kalau misalnya mengajukan pendaftaran mandiri tanpa ada pengajuan langsung, maksudnya di sini kontak langsung kayak dari kantor cabang atau dari Molayan Publik, Bapak Ibu bisa dari aplikasi Mobile JKN atau dari Pandawa tadi. Tinggal diajukan aja nanti Bapak Ibu. Tinggal diajukan bisa dari Pandawa dan Mobile JKN ya, tanpa harus datang ke kantor cabang. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Febri. Bang, kalau kelas 3 saat opname bisa naik kelas nggak? Kalau misalnya untuk kelas 3 nggak bisa ya Bapak Ibu. Untuk kelas rawannya itu tetap di kelas 3. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rafika Dewi Ardianti. Bang, kalau anak kelahiran 2021 itu sudah punya tunggakan, itu maksudnya gimana? Itu tadi ya Bang, sesuai Perpres 82 tahun 2018, pada dasarnya ketika anak kelahiran di atas Desember 2018 itu dia ketika kita lakukan pendaftaran itu wajib dia pasti tertagih sejak lahirnya. Karena emang pada dasarnya ketika emang udah lahir nih di bulan pertama itu harusnya ada wajib dilakukan pendaftaran dengan cukup tadi pakai surat keterangan lahirnya aja gitu Bapak Ibu. Itu emang kalau misalnya untuk kenapa tertagihnya itu emang tertuang dari Perpres 82 tahun 2018 tadi, bahwasannya emang anak kelahiran di atas Desember 2018 itu wajib pasti nanti bakal tertagih sejak lahirnya. Itu tapi khusus untuk yang anak belum pernah terdaftar ya Bapak Ibu. Ketika emang posisinya kelahiran 2021 tapi sebelum emang udah terdaftar, ketika daftar ulang nanti itu bisa 14 hari, bisa emang pengajuan yang langsung aktif, itu buat nanti sesuai dengan bulan nggak aktifnya sejak kapan gitu. Oke, teman-teman, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 4 nih dan sesuai dengan jadwal, sebelum kita akhiri ada nggak kata-kata ataupun himbauan abang kepada peserta Mobile JKN ini terkait bisa dari BU, bisa dari peserta-peserta umum lainnya? Oke, Bapak Ibu, mungkin kalau misal kita mengingatkan untuk tetap penting untuk peduli dengan kepesertaan masing-masing. Jadi Bapak Ibu untuk memastikan apakah Bapak Ibu itu udah terdaftar. Kalau saran kita emang tetap dilakukan pengecekan rutin, bisa dari aplikasi Mobile JKN ataupun dari Pandawa tadi. Terkhusus untuk badan usaha, harapan kita bisa ini tetap patuh untuk mendaftarkan pekerja dan pelaporan iurannya itu bukan
bentuk paksaan, tapi bentuk dari budaya gimana kita bisa bertanggung jawab terhadap pekerja-pekerja kita. Harapan kita Bapak Ibu yang seperti yang di badan usaha tadi bisa mendaftarkan seluruh pekerjanya, karena dari benefit yang didapat si pekerja ketika didaftarkan sebagai tanggungan badan usaha itu pada dasarnya lebih gede dengan ukuran iuran yang lebih dikit. Harapan kita mungkin kita tetap sehat selalu, pastikan itu kita wajib memastikan data yang kita laporkan itu udah benar. Ketika emang ada mungkin Bapak Ibu ada perubahan data, misalnya perubahan kakak atau misalnya anaknya ada nambah atau baru nikah, itu segera dilakukan pelaporan. Jadi jangan menunggu berlarut-larut, takutnya kan nanti posisinya ketika kita butuh baru kita ngajukan, jadi kan kepepet jadinya kan. Harapan kita ketika emang udah ada perubahan data itu bisa langsung dilakukan pelaporan. Mungkin kalau dari saya. Oke, terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu untuk sharing-sharing nih ke peserta-peserta di luar sana gitu kan. Di penghujung acara mungkin kita akan kembali lagi minggu depan ya teman-teman. Kita akan buat live rutin di Siantar Sehat. Jadi coba untuk di follow aja dulu untuk biar gak ketinggal info-info selanjutnya. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah teman-teman. Kita kembali lagi di minggu depan ya.